Hari ini kita mau ngebahas tentang SMA. Nah guys, jadi di sini ada teman-teman kita dari SMA. Silahkan perkenalkan. Dari mana? Bapak Oji. Kenalin, nama saya Amar Fauzan, dipanggil Oji dari Seman 3 Cimahi. Aku Lisa Desanti dari Seman 4 Cimahi. Aku Shani Srianti dari Seman 1 Cimahi. Nah guys, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir, oke? Nah guys, banyak yang penasaran nih di luar sana. SMA itu menurut kalian tuh apa sih? Kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Menurut aku ya, SMA sekolah menengah atas. Terus ya buat ngelanjutin dari SMP daripada nganggur nih sekolah SMA contohnya. Lagi pula kan emang wajib juga kan 12 Iya. tahun belajar. Di sekolah dulu aja lah gitu. Terus SMA juga Lagi rame. itu gimana? Kayaknya lebih tepatnya lebih ke yang hobi umum ya. Kalau SMK kan lebih menjurus. Sebelumnya juga kan udah dikasih tahu kan di SMK itu udah menjurus ke juruan-juruan. Jadi kalian harus benar-benar bisa memilih-milih kalau misalnya masuk SMK. Tapi kalau misalnya kalian milih SMA itu cangkupannya lebih luas. Jadi kalian misalnya mau milih IPA atau nggak IPS ya lebih umum. Jadi mau milih apapun di antara dua itu nggak akan terlalu pusing mikirnya karena cuma pilih dua. Kalau misalnya SMK kan banyak ya, dari RPL, wah banyak pusing. Nah selanjutnya nih, kan pada nanya ini, kalau pelajaran SMK dari soalnya kemarin udah dibahas nih. Kalau misalkan SMA sendiri, apa sih enaknya SMA? Terus gimana sih SMA itu? Kesan-kesan. Siapa Aku ya. dulu? Enak nggak enaknya SMA? Sebenarnya aku SMA tuh ngerasa nyamannya karena pertama aku bahas dulu ya kenapa aku nggak terlalu minat di SMK. Karena pertama aku bingung sama jurusannya. Soalnya pandangan aku waktu awal tuh kayak gini, kalau SMK pasti ketemunya mesin. Padahal kan enggak ya. Kalau misalkan SMA cuma ketemunya IPA, IPS dan kelihatannya juga gampang. Enaknya IPA, IPS. Enaknya tuh cuma dua jurusan, IPA atau IPS. Tinggal minatnya kalian mau kemana. Nah sekarang suka dukanya di SMA. Sebenarnya suka dukanya pasti sama ya kayak anak-anak SMK. Cuman kalau SMA ini karena jurusannya cuma 2 atau 3 lah, ada bahasa, IPA sama IPS. Jadi lebih mudah gitu milih kita minatnya mau kemana. Sebenarnya suka dukanya pasti sama ya, IPA IPS banyak. Cuman aku kan bukan anak IPS, jadi aku cuma mau neranginnya di IPA aja. Kalau misalkan di IPA itu kalian bakal ketemu pelajaran umumnya sama, dan pelajaran minatnya bakal ketemu fisika, kimia, biologi, sama matematika peminatan. Nah kalau misalkan di IPA kalian konsekuensinya bakal ketemu 2 matematika. Kalau misalkan kalian emang nggak begitu suka hitungan, lebih baik kalian minatin aja ke IPS. Kalau misalkan orang tua kalian kan banyak ya orang tua zaman sekarang mah kayak, ih kamu IPA aja, kalau IPA nanti kerjanya bagus loh. Enggak, aku nggak gitu, anak IPA juga banyak anak bandel-bandelnya, banyak orang ngedulnya, banyak pinternya juga banyak sih. Cuman kalau misalkan kalian emang nggak suka hitungan, lebih baik jangan sih. Sebenarnya bukan hanya hitungan, hafalan juga di IPA banyak. Jadi kalian harus mikirin baik-baik minat kalian kemana dan tujuan kalian ke depan itu mau jadi apa. Kalau misalkan pikiran banyak orang tuh mikirnya IPA mah banyak nanti bisa masuk kemana aja. Bener sih bisa masuk kemana aja. Tapi kalau misalkan dia sesuai sama peminatan kalian kan buat apa? IPS juga banyak kok bisa masuk kemana aja sama. Jadi IPA IPS itu setara, ada anak nakalnya, ada anak pinternya, pasti sama, dan disukai guru juga sama-sama disukai guru. Kalau kalian masuk IPA tuh bukan karena bakal dipikir orang, ih gaya banget ya masuk IPA, pasti kamu pinter. Enggak kok, anak IPA tugasnya banyak, hafalannya banyak, kayak gitu. Kalau misalkan sukanya ya gimana ya, kalau misalkan kalian emang mendalaminya bener-bener niat banget, kalian bakal nemuin kok banyak suka-sukanya di situ. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri sama jurusannya dari IPA juga. Buat hal belajarnya, buat hal-hal lainnya juga emang banyak ngaruhnya ya. Misalnya kalau kalian lebih suka di sejarah, jangan masuk ke IPA. Soalnya banyak dari teman-teman aku juga yang ngekekeh
banyak orang tua yang bilang udah masuk IPA aja. Anak-anaknya juga pada bilang ya udah masuk IPA, tapi dalam hal otaknya, dalam hal skillnya, dalam hal kemampuannya itu tidak bisa masuk ke IPA, nanti ujung-ujungnya jadi anak nakalnya IPA gitu. Jadi buat kalian semua yang pengen masuk ke SMA, tolong dipilih-pilih dulu. Jadi kalau misalnya kalian milih SMK, kalian lebih langsung jurusannya apa. Tapi kalau misalnya SMA, kalian harus lompat dulu ke kuliah, mau masuknya kemana. Misalnya, aku pengen masuk ke kedokteran. SMA-nya ini harus masuk kemana nih? IPA atau IPS? Gak mungkin IPS kan, pasti IPA. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masuk SMA, itu harus cari batu loncatan dulu ke kuliah. Kalian maunya jadi apa? Jadi biar nanti masuk ke jurusannya itu gampang gitu. Terus buat belajarnya lebih intensif di IPA karena lebih banyak materinya, meskipun emang hafalannya banyak, rumusnya banyak, tapi kalau misalnya kalian suka, kalian enjoy juga gampang aja kok. Terus apa ya? Udah sih. Ya pokoknya intinya kalian jangan milih jurusan itu sesuai dengan karena gaya-gayaan aja, harus sesuai minat bakat. Kalau misalkan kalian nggak minat tapi kalian maksain, nanti kalian amburadul kesananya, nggak akan bener. Sebenarnya kalau udah kayak gini mau SMA atau SMK, jangan karena paksaan orang tua, jangan karena paksaan siapapun lah, atau jangan karena misalnya temen aku masuk ke SMK, aku pengen masuk ke SMK, temen aku ada di sini, aku mau masuk ke sini, karena kedepannya ilmu yang kalian petik itu nggak akan sesuai sama diri kalian gitu. Jadi kepaksa, karena kepaksa itu jadi ya nggak akan benar, jadi nggak ada yang didapetin gitu. Oh ya, terus kalian juga harus tahu kalau misalkan kalian masuk SMA, kalian tuh bakal jarang banget ketemu praktek, nggak kayak anak SMK. Kalau misalkan kalian, kata Uji tadi, kalau misalkan kalian mau bener-bener mau langsung kerja, kalian langsung aja deh ke SMK, jangan ke SMA. Karena kalian kalau misalkan udah lulus SMA, kalian mau kerja tuh bingung mau kerja apa, karena emang betul-betul kemampuan anak SMA itu nggak kayak anak SMK. Kan anak SMK ada apa sih? Ada PKL, kayak menjurus ke pekerjaannya. Kalau misalkan anak SMA terlalu banyak teori-teori, jadi kalian kalau misalkan mau langsung kerja lebih baik SMK aja. Kalau SMA ya itu banyak teorinya. Jadi ada tambahan? Kalau aku kan dari tadi ngomonginnya IPA ya. Sekarang aku pribadi anak IPS nih, satu-satunya di sini. Bener sih, pertama SMA tuh buat pencarian jati diri tuh bener. Soalnya kayak aku teh dulu mau ya masuk SMK. Cuma kayak aku teh kayak aku teh kayak pengen nyari dulu yang lain. Ada apa nih di hidup aku teh kalau aku masuk SMA gitu. Terus pas pertama masuk SMA udah psikotes masuk IPA, ternyata orang-orang kayak selamat atau sok di IPA gitunya, tapi nggak tahu udah beda hati aku mah kayak kayak aku kayak IPA teh kayak udah pernah belajar kan, kayak di SD IPA, di SMP juga IPA sama gitu, ngitung fisika kayak gitu. Terus pengen cari yang beda lagi, terus emang aku teh kan kayak disuruhnya mah SMK akuntansi, makanya aku cari pilihan ke IPS teh biar kalau kuliah bisa akuntansi tadinya. Tapi kan balik lagi ke minat bakat ya, aku teh mau sih, aku seneng ngitung, cuma aku nggak mau pusing gini, maksudnya gimana ya, nggak mau bikin hari-hari aku teh sama kerjaan yang pusing. Makanya aku teh kayak pengen kayaknya aku nanti kalau misalnya mau SNM juga nggak akan ngambil yang hitungan lagi. Terus kalau tentang si IPS-nya ya, kan banyak stigma anak IPS mah namun sih nakal gitu, kayak yang baung-baungnya kayak namanya picinan dari satu sekolah tuh di IPS itu yang buang-buangannya teh. Kalau menurut aku mah iya sih, emang kayak soalnya emang rata-rata lebih berani gitu anak IPS-nya teh. Tapi kalau untuk di kelas kayak stigma tugasnya tuh lebih dikit, gurunya jarang masuk, itu bohong banget kalau kata aku mah. Di sekolah aku ya bohong, itu mah bohong pisan. Soalnya anggar we ditundu cara rapel bertugas yang nggak ada gebrak sekolahnya, jadi gitu. Tapi rame gitu, soalnya dibawa enjoy teh orang-orangnya juga kayak dibuat satu frekuensi gitu, satu kelas teh semuanya teh nyatu gitu. Jadi nggak ada yang ambis-ambis, kalaupun ada yang ambis kayaknya tuh ngebantu gitu. Semuanya teh sekelas teh kayak nyatu gitu. Soalnya aku ngerjain tugas sampai nginep-nginep, pokoknya sekelas sampai nginep lah. Kan 2 tahun yang nggak dipecahnya kelas 11, kelas 12 itu tuh sampai nginep gitu. Makanya
kaget juga kan pas tahu ada corona kayak gini, kayak kita teh di setiap nginep teh suka banyak berangan-angan gitu kayak nanti kalau udah beres UN kita kayak gini yuk camping muncak bla 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 anu pokoknya mah segala teh diangan-angan gitu dan cita-cita ternyata perpisahan aja yang udah kita rencanain satu sekolah teh enggak jadi, uangnya dikembaliin tapi untungnya teh jadi ya lumayan lah punya cuan gitu lulus teh gitu.